Selamat datang kembali di video perkuliahan pengantar struktur aljabar. Kali ini kita akan bahas tentang grup quotient dan subgrup normal. Pertama kita akan bahas tentang subgrup normal dulu. Misalkan G adalah suatu grup, dan N adalah suatu subgrup dari G. Kita katakan N itu subgrup normal dari G. Ditulis seperti ini. Jika untuk setiap G di G dan N di N berlaku Gn G inverse ada di N. Ya, ingat Gn G inverse ini artinya di sini ada sisipan operasinya apa gitu ya. Kalau operasinya di G bintang berarti ini artinya G bintang N bintang G inverse ada di N. Adapun sifat-sifat terkait terhadap subgrup normal, yang pertama adalah kalau kita punya N itu adalah sebarang subgrup dari G, maka maka pernyataan ini ekivalen. Artinya adalah kalau N itu subgrup normal dari G, ini ekivalen dengan Gn G inverse sama dengan N untuk setiap G di G. Ingat ini Gn G inverse itu adalah, ini adalah himpunan semua G N G inverse ini, di mana N-nya elemen N. Ini cukup jelas sebenarnya ya, karena kalau dia subgrup normal kan definisinya ini. Kemudian yang kedua, ini Gn sama dengan Ng, artinya koset kiri sama dengan koset kanan. Kemudian dan Gn subset dari Ng. Ya, ini jelas 4 itu dari 3 gitu ya. Kemudian ini juga ekivalen dengan kalau untuk setiap X, Y di G jika berlaku X, Y inverse elemen N, maka X, Y inverse elemen N hanya jika Y inverse X elemen N. Nah, yang ini sifat yang ini kalian bisa untuk membuktikan apakah si N itu subgrup normal dari G, kalian bisa menggunakan yang pertama ini menurut definisi gitu ya, yang ini, kemudian bisa kalian gunakan yang ini, atau yang keempat, atau yang kelima. Silakan pilih salah satu. Ini artinya adalah kalau ini berlaku berarti artinya N itu subgrup normal dari G. Kan ini pernyataan ekivalen gitu ya. Jadi ada 5 cara gitu ya kalian membuktikan bahwa kalau untuk meriksa apakah si N itu subgrup normal. Ya menurut definisi terus atau menurut sifat yang 4 ke bawah ini. Ini silakan dicoba, buktinya cukup mudah sebenarnya. Kalian bisa buktikan 1 menyebabkan 2, 2 menyebabkan 3, 3 menyebabkan 4, 4 menyebabkan 5, kemudian 5 menyebabkan 1 gitu ya. Atau 1 jika hanya jika 2, 2 jika hanya 3, 3 jika hanya jika 4, 4 jika hanya 5. Banyak opsi sebenarnya. Atau 1 jika hanya 3, kemudian 3 jika hanya jika 2, 2 jika hanya 4, kemudian 4 jika hanya jika 5. Banyak pilihannya, silakan dicoba. Nah, kalau N itu adalah subgrup dari G dengan indeks G di N sama dengan 2, maka si N itu adalah subgrup normal dari G. Contohnya apa sih yang kayak kita punya yang himpunan bilangan bulat. Ya, pada bagian kita belajar partisi, kalau kita himpunan pada Z, tambah, kita definisikan apa relasi R di Z itu adalah himpunan semua A, B, di mana A min B genap gitu ya. Artinya A berrelasi dengan B kalau A dan B itu genap. Kita tahu bahwa ini kelas ekivalennya cuma ada 2, yaitu himpunan bilangan ganjil. Himpunan bilangan ganjil, misalkan namanya adalah himpunan bilangan ganjil, dan himpunan bilangan genap gitu ya. Maka kita tahu bahwa nah, Z per O itu atau Z per E itu kan cuma ada 2. Ini adalah banyaknya
ini adalah banyaknya kelas ekivalen gitu ya. Ini cuma ada 2 indeks, atau sebelumnya kita tulisnya Z per R atau itu ada 2. Maka ini adalah subnormal, maka ya O dan E ini adalah subnormal. Atau di S3 deh, contohnya di S3 dan A3 gitu ya. S3 kan isinya 6, kemudian kalau A3 isinya 3. Dan kita tahu indeks X3, oh iya, ini yang lebih tepat ini ya. Indeks X3, indeks A3 dengan S3 itu, ini adalah kali atasnya S3 dibagi atasnya A3, ini sama dengan 2. Maka menurut EMA ini, A3 itu adalah subgrup normal dari S3. Oke, untuk membuktikannya, ya ini, ya karena indeks dari H di G itu cuma ada 2, berarti G modulo N, itu isinya cuma N dan G dikurangi N gitu ya, G tanpa N. G modulo N ini adalah himpunan semua koset kanan atau koset kiri di G gitu ya. Oke, kita sudah tahu N-nya subgrup dari G, berarti tinggal buktikan bagian yang normalnya. Ya, salah satu menurut yang ini bisa juga dengan cara buktikan bahwa GN sama dengan opsinya gini ya. Kita bisa buktikan dengan GN sama dengan NG. Oke, sekarang kasusnya kalau G ada di N gitu ya. Menurut sifat subgrup yang sebelumnya sudah kita buktikan, kalau karena N-nya subgrup, berarti Gn itu akan sama dengan N dan itu akan sama juga dengan Ng. Nah, sekarang bagaimana kalau G-nya tidak ada di N? Kalau G-nya tidak ada di N, menurut sifat ya, ini kan menurut sifat koset gitu ya. Maka Gn itu jadinya adalah G yang tidak ada di N gitu ya. Dan ini sama juga dengan ini adalah Ng gitu ya. Ini sama dengan Ng. Kalau bingung, ingat kalau kita punya di S3 isinya ada 1, 2, 3, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 3. Dan A3 kita punya 1, 2, 3, 1, 3, 2. Oke, kalau kita ambil ini, kita ambil G-nya sama dengan 1, 2, 3 gitu kan. 1, 2, 3 itu adalah elemen A3. Perhatikan bahwa G, ya ini sekarang GA3 itu adalah himpunan semua, definisi adalah himpunan semua G A, di mana A-nya elemen S3. Oh, bisa kita tulis berarti ini adalah G-nya adalah 1, 2, 3, berarti ini adalah 1, 2, 3, komposisi 1, 1, 2, 3, komposisi 1, 2, 3, dan 1, 2, 3, komposisi 1, 3, 2. Dan ini hasilnya adalah 1, 2, 3, kemudian 1, 3, 2, dan 1. Dan ini sama dengan A3. Kalian bisa cek bahwa A3G itu sama dengan A3 juga. Silakan dicek untuk G-nya sembarang, kalau ganti dengan, kalau G-nya ada sama dengan 1 atau sama dengan 1, 2, 3 atau sama dengan 1, 3, 2, maka GA3 akan sama dengan A3G dan sama dengan A3. Nah, sekarang kalau misalkan H kita punya kalau H sama dengan 1, 2.
Coba kita perhatikan HA3 itu di sini adalah 1, 2, 1 komposisi itu ya. 1, 2 komposisi. 1, 2 komposisi 1, 2, 3, kemudian 1, 2 komposisi 1, 3, 2. Ini sama dengan 1, 2, 1, 1, 2, 1 karena 1 yang jadinya 1, 2. Kemudian 1, 2, 1, 2, 3 jadinya adalah ini 1 ke 2, di sini perhatikan terus 1 dulu. Coba kita lihat ini 1 ke 2, di sini 2 ke 1 ditutup. Kemudian kita mulai dari 2 ke 3, 3-nya fix, berarti ini jadi 2, 3. Ini 1, 3, 2, terus 1 dulu, kemudian 1 ke 3, di sini 3-nya fix. Jadi ini 3 ke 2, 2 ke 1 ini tutup, terus 2, 2-nya fix gitu ya. Ini sama dengan ini isinya adalah 1, 2, 1, 3, 2, 3. Ini adalah S3 dikurangi A3. Bisa dicek untuk H-nya sama dengan 1, 3 dan 2, 3. Maka akan diperoleh bahwa HA3. Oh iya, ini kalau H-nya dari sebelah kanan hasilnya juga sama gitu ya. Ini akan sama juga dengan A3H. Nah, bisa dicek untuk H yang lain. H-nya untuk sama dengan 1, 3 dan 2, 3. Oke, lanjut kembali ke sini lagi. Karena untuk setiap G di N berlaku Gn sama dengan Ng, maka menurut lemma yang sebelumnya, N itu adalah subgrup normal dari G. Kemudian, kalau kita punya theta itu adalah suatu homomorfisme grup dari G ke H, maka kernel theta itu adalah subgrup normal dari G. Oke, sebelumnya kita pada pembahasan homomorfisme grup, kita sudah buktikan bahwa kernel theta itu adalah subgrup dari G. Sekarang kita cukup buktikan bagian yang normalnya. Oke, berarti kalau kita punya sembarang unsur di G kecil gitu namanya, dan N sembarang unsur di kernel theta, kita harus buktikan bahwa Gn G inverse itu ada di kernel theta. Apa artinya Gn G inverse ada di kernel theta? Artinya Gn G inverse ada di G dan theta Gn G inverse sama dengan EH. Oke, perhatikan bahwa modal kita adalah N ada di kernel theta. Berarti N itu ada di G dan theta N sama dengan EH. Kemudian karena N dan G grup, maka kita punya Gn G inverse pasti ada di G gitu ya. Berarti syarat pertama dipenuhi, kemudian syarat kedua yang harus dicek apakah theta Gn G inverse apakah si theta mengawetkan operasi di G gitu ya. Bukan mengawetkan dong. Kita ingin buktikan apakah si theta itu mengirim Gn G inverse ke EH. Ya, perhatikan bahwa theta Gn G inverse itu karena tetanya adalah home, berarti jadinya adalah theta G, theta N, theta G inverse. Kemudian yang theta G inverse jadinya adalah theta G diinverskan. Ingat ya, ini kalau di sini operasinya bintang, kalau yang di sini ini operasinya operasinya adalah segitiga gitu ya. Oke, yang ini sendiri kemudian kita punya apa? Theta N, karena N-nya ada di kernel theta, berarti theta N sama dengan EH itu ya. Jadinya tersisa ini. Jadinya ini. Karena EH itu identitas di H, jadinya theta G inverse. Dan ini karena theta G dioperasikan dengan inverse-nya, jadinya adalah EH. Nah, karena Gn G inverse ada di G dan theta Gn G inverse sama dengan EH, berarti terbukti bahwa si Gn G inverse itu ada di kernel theta.
dengan demikian terbukti bahwa kernel theta itu subgrup normal dari G. Selanjutnya, kalau kita punya G adalah grup dan N adalah subgrup normal dari G, maka G mod N atau G modulo N itu sama dengan himpunan semua NG di mana G di G. Ya ini definisinya ya. Kemudian untuk setiap NA dan NB di G modulo N, kita definisikan perkalian, ini kan G modulo N ini isinya adalah semua koset kanan gitu ya, semua koset kanan di G. Kita definisikan perkalian koset sebagai berikut. NA dioperasikan dengan NB, kita definisikan sebagai NAB. Maka perkalian koset ini merupakan operasi pada G modulo N. Lebih jauh, G modulo N terhadap operasi perkalian di atas membentuk grup dan disebut sebagai grup kosen dari G atas N. Oke, untuk buktinya, kita premisnya ini ya. Misalkan G grup dan N subgrup normal dari G, dan ini definisinya ini gitu ya. G dan G modulo N adalah himpunan semua koset kanan di G. Oke, kita mau buktikan katanya apa? Akan dibuktikan bahwa membentuk grup. Ini kita membuktikan ini adalah grup gitu ya. Berarti pertama kita harus buktikan bahwa dia tidak kosong. Oke. Karena G grup, berarti paling tidak ada E di G kan. Nah, kemudian kita punya sifat apa? NE itu sama dengan N. Berarti si N ini adalah unsur di G, paling tidak G modulo N itu isinya adalah N gitu ya. Jadi G modulo N tidak kosong. Ya, kalau kita ambil sembarang NA dan NB di G modulo N, kita harus buktikan bahwa perkalian koset itu adalah suatu operasi di G modulo N. Atau dengan perkataan lain adalah perkalian koset itu adalah suatu pemetaan dari G modulo N cross G modulo N ke G modulo N. Oke. Oke, kita ambil sembarang unsur di sini. Nah, karena dia ini unsurnya adalah berbentuk pasangan terurut gitu ya. Yaitu himpunan semua pasangan berbentuknya seperti ini, pasangan terurut yang mewakili unsur di sini dan di sini. Ya kita sebut misalkan yang di sebelah kiri NA, yang di sebelah kanannya NB gitu ya. Ya, ada A. Ya kan ini berlaku untuk sembarang ya, tentu saja A dan B boleh sama gitu ya. Cuman kita asumsikan secara umum gitu ya. Oke, karena A dan B itu ada di G, dan G itu grup, maka NA-NB yang kita definisikan sebagai ini, NAB itu ada di G modulo N. Nah, yang perlu dibuktikan, yang perlu diperiksa itu sebenarnya adalah bagian well-defined-nya gitu ya. Ini kan yang bagian pemetaan, ini kan bagian yang tidak jomblo, ini yang bagian tidak selingkuh yang sangat perlu dibuktikan. Yang ini biasanya gitu ya, ini sudah selalu berlaku. Selanjutnya yang ini kita membuktikan apakah dia well-defined. Artinya kalau kita ambil di sebelah kiri, di sebelah sini sama, apakah petanya sama gitu ya. Oke, kita misalkan ambil sembarang NA, NB, dan NX, NY di sini. Di G mod N cross G mod N, dengan kita asumsikan bahwa NA, NB sama dengan NX, NY gitu ya. Kita mau buktikan bahwa hasil petanya sama. Artinya adalah NAB sama dengan NXY. Oke, kita perhatikan bahwa pasangan terurut NA, NB sama dengan pasangan terurut NX, NY. Artinya adalah NA sama dengan NX dan NB sama dengan NY.
Oke, NA sama dengan NX artinya adalah X itu ada di NA. Begitu juga dengan NY. Kalau kita punya NY sama dengan NB, maka ini berarti bahwa Y itu ada di NB. Oke, karena X ada di NA, kita misalkan X itu sama dengan N1A untuk suatu N1 di N. Dan Y ada di NB, kita misalkan Y itu sama dengan N1B untuk N2 lah gitu ya. N2B untuk suatu N2 di N. Oke, perhatikan XY sama dengan N1A dioperasikan dengan N2B. Ini adalah di antara N2B ini kita sisipkan A inverse A. Karena A inverse A itu adalah identitas. Dan ini sendiri bentuknya jadinya adalah N. Ini berlaku sifat asosiatif jadinya A1 N2A inverse dioperasikan dengan AB. Dan kita tahu N-nya adalah subgrup normal, maka N2A inverse ini kan ini adalah suatu unsur di G, ini suatu unsur di N, maka ini jadinya adalah suatu unsur di N. Nah, kita misalkan namanya adalah N3 gitu ya. Berarti ini jadinya N1, N3, AB. Berarti ini udah berbentuk. Kemudian karena N1 dan N3 ada di N, ini jadinya adalah satu unsur di N. Kita sebut namanya N4 misalnya. Berarti ini jadinya ada N4AB untuk suatu N4 di N. Berarti XY itu elemen NAB jadinya, karena ini sudah ada di N, karena bentuknya adalah N4AB dan N4-nya ada di N. Dengan demikian, karena XY-nya ada di NAB, maka menurut sifat grup gitu ya, kosetnya sama jadinya NXY sama dengan NAB. Demikian terbukti bahwa perkalian koset itu adalah satu operasi gitu ya pada G per N. Selanjutnya kita akan buktikan bahwa operasi ini bersifat asosiatif. Berarti kita ambil 3 buah unsur di G mod N. Perhatikan bahwa NA, NB dioperasikan terlebih dahulu, kemudian dioperasikan dengan NC. NA, NB jadinya NAB, kemudian ini jadi NC, kemudian yang ini sendiri jadinya NABC, ini, dan berlaku sifat asosiatif di sini jadinya NABC, jadinya ini NANBC dan jadinya NANBNC. Kemudian kita akan buktikan dia punya unsur identitas. Kita klaim bahwa N yang tidak lain adalah NE adalah identitas di G mod N. Oke, kalau kita ambil sembarang NA di G mod N, perhatikan bahwa kan kalau dia kita harus buktikan apa? Berarti kita harus buktikan atau ini artinya apa? Ini artinya adalah yaitu NA N sama dengan NA ini dan NA sama dengan N. Untuk setiap NA di G mod N. Oke, jadi kita ambil sembarang NA di G mod N, kita perhatikan bahwa NA, NE, ini NE ya, NN kan NE. Ini sama NA, ini NE. Perhatikan bahwa NA, NE sama dengan NAE menurut definisi perkalian koset. Kemudian E identitas, berarti jadinya NA, ya NA sendiri adalah EA, ini adalah NE, NA. Demikian terbukti bahwa NE adalah identitas di G mod N. Kemudian kita akan buktikan bahwa setiap unsur di G mod N mempunyai balikan terhadap operasi perkalian koset. Artinya kalau kita ambil NA,
kita buktikan ada NA diinverskan di G mod N. Demikian NA dioperasikan NA inverse sama dengan NA inverse dioperasikan dengan NA sama dengan NA. Nah, kita klaim bahwa NA inverse itu adalah NA diinverskan itu adalah NA inverse. Oke, buktinya berarti kita harus buktikan bahwa si artinya ini adalah artinya apa? Yaitu NA. Ini artinya adalah yaitu NA inverse sama dengan NA sama dengan NA inverse NA. Oke, perhatikan NA inverse menurut definisi adalah NAA inverse dan NAA inverse jadinya E dan E kita bisa ganti dengan A inverse A. Berarti menurut definisi perkalian saya jadinya adalah NA inverse NA. Karena berlaku ini, karena NA inverse sama dengan NE sama dengan NA inverse NA, terbukti bahwa NA inverse itu jadi NA inverse sama dengan NA inverse-nya NA. Oke, demikian sudah dari 1 dan 5 gitu ya, terbukti bahwa G mod N itu membentuk grup terhadap operasi perkalian koset. Sifat berikutnya adalah kalau kita punya N subgrup normal dari G, maka akan terdapat suatu homomorfisme, kita sebut namanya beta, dari G ke G mod N. Oke, buktinya kalau premis kita adalah N subgrup normal dari G, karena N subgrup normal dari G, maka menurut sifat yang sebelumnya G mod N itu adalah grup quotient. Kemudian kita definisikan atau kita konstruksi satu pemetaan beta dari G ke G mod N dengan cara mengaitkan G kecil ke NG. Oke, kita harus buktikan bahwa ini homomorfisme grup. Pertama, kita harus buktikan dia adalah pemetaan dulu ya. Oke, akan buktikan beta pemetaan, berarti harus buktikan beta itu tidak jomblo dan tidak selingkuh. Pertama, buktikan dia tidak jomblo dulu. Berarti kalau kita ambil sembarang sembarang G di G, kita harus buktikan beta G ada di G mod N. Oke. Dan ini jelas kenapa, karena beta G itu sama dengan NG. Nah, bentuk NG ini kan adalah bentuk unsur G per N itu kan. G per N itu isinya adalah himpunan semua. Ini ya. G per N itu adalah himpunan semua NG, di mana G-nya ada di G, itu ya. Jadi jelas bahwa si betanya tidak jomblo. Nah, bagian yang tidak selingkuhnya, kita misalkan kita ambil dua buah unsur di G yang sama, kita harus buktikan bahwa hasil petanya sama. Nah, karena G mod N itu isinya adalah kelas-kelas ekivalen dari relasi kongruen modulo N, maka G mod N itu membentuk partisi. Ini berarti bahwa kalau A sama dengan B, berarti NA sama dengan NB. Atau kelas ekivalennya A sama dengan kelas ekivalennya B. Ini ya, berarti NA sama dengan NB. Dan NA sendiri adalah beta A, NB adalah beta B. Dengan demikian kita punya beta A sama dengan beta B. Sekarang kita akan buktikan bahwa si beta itu menguatkan operasi di G. Artinya kita harus buktikan bahwa untuk sembarang dua buah unsur di G, A dan B misalnya namanya, maka beta AB sama dengan beta A operasi beta B. Ingat ini di sini operasinya di G, sedangkan ini operasi di G mod N. Oke, perhatikan bahwa beta AB menurut definisi adalah NAB. Kemudian karena N itu adalah
subgrup normal dan menurut definisi perkalian koset NAB sama dengan NA-NB. Nah, NA sendiri menurut definisi kita adalah beta A dan NB adalah beta B. Nah, karena beta AB sama dengan beta A, beta B, dan tadi betanya adalah pemetaan, terbukti bahwa beta itu adalah suatu homomorfisme grup. Nah, beta ini kita sebut juga sebagai pemetaan kanonik. Sifat berikutnya, misalkan N adalah suatu subgrup dari G, maka N itu subgrup normal dari G hanya jika terdapat suatu homomorfisme beta dari G ke G mod N, demikian sehingga N itu sama dengan kernel beta. Oke, buktinya yang pertama, misalkan ini bukti untuk, ini kan pembuktiannya dua arah ya. Ini kan dua arah. Nah, premis umum ya, premis umum ini adalah premis untuk kedua arah. Sekarang kita buktikan kiri ke kanan, berarti asumsinya adalah tambahan gini ya. Misalkan sekarang modal kita adalah itu subgrup normal dari G. Kita ingin buktikan bahwa kernel beta itu sama dengan N. Karena N subgrup normal dari G, maka kita punya pemetaan kanonik ini, dan dia adalah suatu homomorfisme. Nah, kemudian kita perhatikan, kita ingin buktikan bahwa kernel beta sama dengan N. Perhatikan bahwa ya, kernel beta definisinya adalah himpunan semua unsur di G, di mana oleh si beta dipetakan ke identitasnya G mod N. Ingat, identitasnya G mod N adalah NE, ya, NE itu sama juga dengan N. Oke, berarti kita harus buktikan ini saling subset gitu ya. Pertama, kita akan buktikan kernel beta, atau kita tulis dengan K beta itu subset dari N. Berarti kalau kita artinya kita ambil sembarang unsur di sini, kita harus buktikan X misalnya gitu, maka kita harus buktikan bahwa X itu ada di N. Oke. X ada di K beta, artinya beta X, kan beta X itu, X ada di K beta, artinya apa? Artinya X itu, yang betanya tadi adalah G ke G mod N gitu ya. Dia memetakan G kecil ke G. X elemen K beta artinya X ada di G, dan apa? Dan beta X sama dengan E G mod N. Identitas dari G mod N adalah N. Berarti dengan perkataan lain, kalau X ada di K beta, maka beta X sama dengan N. Nah, beta X sendiri menurut definisi kita adalah X dipetakan dengan X, berarti NX gitu ya. Berarti kita punya NX sama dengan N. NX sama dengan N itu artinya menurut sifat sebelumnya, sifat grup gitu ya, berarti X-nya ada di N. Oke, berarti terbukti bahwa K beta subset dari N. Sebaliknya, kalau kita ambil sembarang unsur di N, kita harus buktikan dia ada di K beta. Oke, misalkan Y adalah sembarang unsur di N. Kita ingin buktikan Y ada di K beta, artinya Y elemen G dan beta Y sama dengan N. Karena N itu subgrup, ya dari G ya jelas Y-nya ada di G gitu ya. Kemudian karena Y elemen N, maka berlaku beta Y itu adalah NY, karena Y-nya ada di N, ya NY sama dengan N. Dan N itu sendiri adalah identitasnya dari si G mod N. Karena beta Y sama dengan identitasnya G mod N, dan Y itu elemen G, berarti si Y itu ada di K beta. Dan demikian terbukti bahwa N subset K beta, dan dari A dan B terbukti bahwa N sama dengan K beta. Berarti arah dari kiri ke kanan sudah terbukti. Sebaliknya, kita ingin buktikan bahwa ini ya, kalau terdapat homomorfisme ini, beta dari G ke mod N sehingga
kernelnya beta itu adalah N, kita ingin buktikan bahwa N itu subgrup normal dari G. Premis kita yang kita tahu baru N-nya subgrup dari G dan terdapat homomorfisme gitu ya. Kita baru punya ini, N itu cuma baru subgrup saja. Dan ada homomorfisme dari G ke G mod N sehingga N itu sama dengan kernel beta. Salah ini ya. Teorema 36. Oke, menurut teorema 36, kalau kita punya satu homomorfisme theta dari sini, dari dua buah grup, maka kernel theta itu subgrup normal dari G. Oke, kita gunakan ke sini. Oke, kan kita punya beta, pemetaan beta dari G ke G mod N itu adalah home. Menurut teorema 36, kernel beta itu menurut teorema 36, kernel beta subgrup normal dari G. Nah, kernel beta itu sendiri menurut premis kita adalah N. Ya, demikian kita punya N-nya adalah subgrup normal dari G. Jadi terbukti bahwa N itu subgrup normal dari, jika G itu subgrup dari G, maka jika N itu adalah subgrup dari G, maka N itu adalah subgrup normal dari G hanya jika ada homomorfisme beta dari G ke G mod N sehingga kernelnya beta itu adalah N. Oke, demikian pembahasan untuk bagian subgrup normal dan grup quotient. Berikutnya kita akan bahas tentang teorema dasar homomorfisme.